Bab 1420. Bibi. Saat bayangan ilusi dan Safera menghilang, Mizun dan yang lainnya muncul di tempat. Melihat Safera diculik, raut wajah Mizun dan yang lainnya menjadi muram. Mereka tak menyangka Dark Abyss akan langsung mengirim seorang master di atas alam Taoisme. Saat ini, Suke tiba-tiba muncul di sana, dan di samping Suke ada seorang pria tua, itu tak lain adalah Suze. Suze menatap Mileye, dia meragu sejenak, kemudian berkata, "Maaf aku datang terlambat." Sebenarnya, saat Suke kembali sebelumnya, dia secara khusus pergi mengundang Suze. Karena dia tahu bahwa Dark Abyss pasti tidak akan berhenti. Kalau Dark Abyss masih ingin menyerang, mereka pasti akan mengirim master di atas alam Taoisme. Karena master alam Taoisme tidak lagi menjadi ancaman bagi Mileye. Karena itu, dia memutuskan untuk kembali dan mengundang Suze. Tapi, tak disangka gerakan Dark Abyss akan begitu cepat. Mileye menarik napas dalam-dalam. Dia melihat ke Suze dan bertanya, "Senior, di mana Tianhe berada?" Suze meragu sejenak, lalu berkata, "Tempat yang sangat berbahaya. Tempat itu termasuk wilayah terlarang, karena setiap orang yang memasuki dunia fana, basis kultivasinya akan terkunci dan berubah menjadi manusia biasa." Mileye menatap Suze, lalu bertanya, "Bagaimana cara pergi ke sana?" Suze berkata dengan serius, "Nak, lebih baik kamu jangan pergi. Kalau kamu pergi, basis kultivasimu akan ditekan dan kamu akan menjadi manusia biasa. Tapi orang dari Dark Abyss tidak akan ditekan. Karena dunia fana diciptakan oleh pemilik kitab rahasia, orang yang berlatih kitab rahasia tidak akan ditekan oleh aturan hukum di sana. Dia menyuruhmu pergi ke sana karena dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuhmu di luar sana, tapi kalau kamu pergi ke sana, kita." Mileye perlahan menutup matanya, "Senior hanya cukup beritahu aku bagaimana cara pergi ke sana." Suze masih ingin membujuknya, tapi Mileye tiba-tiba membuka matanya, di dalam matanya ada warna merah darah. Kekuatan garis darah sedang bergejolak. Suze terkejut, kekuatan garis darah Mileye ternyata begitu kuat. Beberapa saat kemudian, Suke menghela napas, dia menunjuk dan sebuah cahaya putih melayang masuk ke tengah alis Mileye. Mileye baru mau menghilang, saat ini sebuah suara datang dari samping, "Ingat untuk kembali." Orang yang berbicara adalah Wita Zhang. Mileye langsung menghilang ke langit. Wita Zhang menatap cahaya pedang Tao di ujung langit. "Saat ini, suara datang dari sana, aku akan berusaha sebisa mungkin." Akan berusaha. Di tempat, Wita Zhang terdiam. Di samping, Suke melihat ke Suze, "Kita." Suze menggelengkan kepala, tidak ada cara lain. Bukannya dia tidak ingin membantu, tapi karena tempat itu tidak bisa didatangi. Jangankan Mileye, bahkan jika dia yang pergi ke sana, dia juga akan ditekan oleh aturan hukum yang ada di sana. Harus diketahui bahwa pemilik dari kitab rahasia ini adalah murid dari pemilik kitab Taoisme. Pihak lawan menciptakan kitab rahasia berdasarkan kitab Taoisme. Seberapa menakutkan kekuatannya. Sebelumnya Dewa Kuno sebenarnya selalu memiliki keunggulan saat menghadapi Dark Abyss, tapi tidak bisa melenyapkan Dark Abyss, alasannya karena dunia fana ini. Setiap kali Dark Abyss menghadapi krisis, mereka akan masuk ke dunia fana, dan saat itu, Dewa Kuno tidak punya cara untuk melakukan sesuatu kepada mereka. Kali ini orang Dark Abyss meminta Mileye untuk pergi ke dunia fana, sangat sederhana, tujuannya adalah untuk menghadapi Dewa Kuno dan orang-orang di belakang Mileye. Selama Mileye masuk ke dunia fana, Dewa Kuno tidak akan berani bertindak mengenai orang-orang di belakang Mileye, tidak peduli seberapa kuat mereka, apakah mereka berani pergi ke dunia fana.
Bisa dikatakan bahwa bagi Mileye, ini adalah situasi genting. Saat ini, seorang pria tua tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Orang itu adalah peramal yang sebelumnya melarikan diri. Bukan tubuh utama, hanya bayangan ilusi. Peramal itu menatap Suze. Renzun mengatakan, dia tak menyangka bahwa kamu akan datang sendiri untuk melindungi Mileye. Suze tanpa ekspresi, aku juga tak menyangka bahwa Renzun yang merupakan salah satu dari 3 petinggi agung Dark Abyss akan turun tangan sendiri. Orang yang menculik Saferamu sebelumnya adalah Renzun, salah satu dari 3 petinggi agung Dark Abyss. Peramal tersenyum dan berkata, dalam permainan ini, kami menang. Suze tersenyum, oh ya. Peramal itu tersenyum tipis, kami menyambut orang-orang di belakang Mileye untuk datang ke dunia fana. Mereka pasti akan datang, kalau tidak, kami akan kecewa. Setelah selesai mengatakan itu, dia langsung menghilang. Di tempat, setelah Suze terdiam sejenak, dia berkata pelan, apakah dia akan pergi? Dia yang dimaksud Suze tentu saja mengacu pada wanita bergaun polos. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, di mana dia? Suze tiba-tiba berbalik, di hadapannya, berdiri seorang wanita. Suze menatap wanita di depannya, matanya penuh dengan kewaspadaan. Karena dia sama sekali tidak tahu kapan orang di depannya ini datang. Siapa orang ini? Suze berkata dengan serius, siapa? Anda? Wanita itu menatap Suze, di mana dia? Suze meragu sejenak, Mileye. Wanita itu mengangguk. Suze berkata dengan suara berat, orang dari Dark Abyss menyuruhnya ke dunia fana. Wanita itu melihat ke arah langit yang jauh, di mana itu? Suze meragu sejenak, lalu berkata, senior, dunia fana itu diciptakan oleh pemilik kitab rahasia, memiliki aturan hukum yang menekan basis kultivasi. Wanita itu tiba-tiba berkata, bagaimana pergi ke sana? Suze melihat ke wanita itu, lalu wanita itu menyipitkan mata, apakah aku tidak terlihat seperti seorang master? Suze. Wanita itu berkata lagi, tunjukkan jalan. Suze meragu sejenak, lalu menjulurkan jarinya, dan sebuah kilauan cahaya putih melesat ke dahi wanita itu. Beberapa saat kemudian, wanita itu hendak pergi. Saat ini, Wita Zhang tiba-tiba bertanya, siapa Anda? Wanita itu melihat ke Wita Zhang dan bertanya balik, siapa kamu? Wita Zhang menatap wanita itu, aku adalah kekasihnya. Kekasihnya. Wanita itu mengerjapkan matanya, kekasihnya. Wita Zhang langsung menatap wanita itu, ya. Wanita itu melirik Wita Zhang sekilas, lalu tersenyum, aku suka sifatmu. Lalu, dia membuka telapak tangannya, ayo, aku akan membawamu menemuinya. Wita Zhang meragu sejenak, lalu berjalan ke samping wanita itu dan menggenggam tangannya. Wanita itu hendak pergi bersama Wita Zhang, tapi seolah menyadari sesuatu, lalu tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Sabta yang jauh. Saat melihat Sabta, wanita itu tertegun sejenak, lalu sedikit mengangguk, bisa dianggap sebagai salam. Sabta menatap wanita itu, dan tidak berkata apa-apa. Wita Zhang tiba-tiba bertanya, senior, siapa Anda? Wanita itu tersenyum lembut, berdasarkan usia, dia seharusnya memanggilku bibi. Setelah itu, dia melihat ke kejauhan, jangan membuang waktu lagi. Tubuh bayangan ini sudah menyeberangi banyak angkasa dan menghabiskan banyak energi, kita tidak bisa tinggal terlalu lama, ayo pergi. Setelah itu, dia langsung membawa Wita Zhang menghilang dari tempat. Di tempat itu, Suze dan yang lainnya seperti terkena petir. Tubuh bayangan. Hanya sebuah tubuh bayangan. Suze merasa pikirannya sedikit kacau.
Dalam sekejap, dia merasakan bahaya yang sangat besar, dan dia tak menyangka bahwa wanita itu hanya sebuah tubuh bayangan. Sebuah tubuh bayangan sudah membuat dia merasakan bahaya yang begitu besar. Apa-apaan ini? Bagaimana kalau tubuh utama berada di sini? Seberapa menakutkan itu? Memikirkan hal ini, keringat dingin muncul di dahi Suze. Pada saat ini, Suke yang berada di samping tiba-tiba berkata dengan pelan, ayahnya, kakaknya, adiknya, kakak seperguruannya, bibinya. Ini terlalu menindas orang. Suze. Di suatu tempat di angkasa, seorang wanita menarik tangan Wita Zhang dan terbang. Wita Zhang melirik wanita itu dan berkata, senior. Wanita itu berkata sambil tersenyum, panggil aku bibi. Wita Zhang meragu sejenak, lalu berkata, bibi. Dia bukan orang biasa, benar tidak? Wanita itu mengangguk, dia bukan orang biasa. Wita Zhang diam. Wanita itu berkata dengan lembut, dia memiliki latar belakang yang rumit, aku juga tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Setelah diam sejenak, Wita Zhang bertanya, kalian berada jauh di sana? Wanita itu mengangguk, ya, kali ini dengan tidak mudahnya bisa datang ke sini. Wita Zhang diam. Wanita itu melirik Wita Zhang dan tersenyum, seharusnya membawamu bertemu dengan seseorang. Wita Zhang menatap wanita itu, siapa? Wanita itu tersenyum, ibunya. Wita Zhang berkata dengan serius, Sermina Dugu. Wanita itu menggelengkan kepalanya, ibunya yang sebenarnya. Wita Zhang mengerutkan keningnya, Sermina Dugu bukan ibunya yang sebenarnya. Wanita itu berpikir sejenak, lalu berkata, bisa dibilang iya. Tapi, aduh, ini agak rumit. Itu semua karena penyebab bencana yang ada padanya, aku juga tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Wita Zhang tiba-tiba bertanya, seberapa kuat wanita bergaun polos? Sebenarnya dia juga selalu penasaran dengan wanita bergaun polos. Wanita itu diam. Wita Zhang melihat wanita itu dan bertanya lagi, bisakah bibi mengalahkannya? Wanita itu mengerjapkan matanya, bolehkah aku tidak menjawab pertanyaan ini? Wita Zhang. Di suatu tempat di antara bintang-bintang, Mileye melesat dengan pedangnya, dia meningkatkan kecepatannya ke tingkat ekstrim. Di semua tempat yang dia lewati, energi pedang menyebar dan sangat menakutkan. Di dalam tubuh Mileye, darahnya mendidih, seolah akan terbakar. Tak lama kemudian, Mileye tiba di depan sebuah lubang hitam, dia langsung berubah menjadi sebuah cahaya pedang dan masuk ke dalam lubang hitam itu. Boom! Lubang hitam itu bergetar hebat, di dalamnya, ada energi pedang yang menyebar. Tak lama kemudian, Mileye muncul di sebuah angkasa, dan saat muncul di angkasa tersebut, dia merasa basis kultivasinya langsung hilang. Namun, kekuatan garis darahnya masih ada. Aturan hukum kebenaran agung dapat menekan basis kultivasinya, tapi tidak dapat menekan kekuatan garis darahnya. Saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di depan Mileye. Renzun, salah satu dari 3 petinggi agung Dark Abyss. Di sisi kanan Renzun, ada Saphira. Mileye melihat ke Saphira, dan Saphira terus menangis, maafkan aku. Mileye menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Aku yang seharusnya meminta maaf padamu. Jangan takut, meskipun harus mati, aku juga akan menemanimu, oke? Saphira sedikit menundukkan kepalanya, tubuhnya bergetar. Tangannya digenggam erat, kukunya menembus ke dalam telapak tangannya, dan darah terus mengalir. Renzun melihat ke Mileye, hanya kamu sendiri. Mileye mengangguk, ya. Renzun menatap Mileye, mana kitab Taoisme? Mileye berkata, lepaskan dia. Renzun menggelengkan kepalanya, kamu tidak berhak untuk bernegosiasi denganku.
Mileye menatap Renzun, kalau kamu tidak melepaskannya, jangan berharap mendapatkan kitab Taoisme. Kamu bisa membunuhnya, karena sebelum aku datang, aku sudah siap untuk mati. Namun, kalau aku mati, 6 gulung kitab Taoisme akan jatuh ke tangan Dewa Kuno. Renzun tersenyum, apakah kamu sedang mengancamku? Aku tidak akan membunuhnya. Aku akan menyiksanya sampai kamu menyerahkan kitab Taoisme. Aku mau lihat siapa yang lebih sabar. Setelah mengatakan itu, tangan kanannya tiba-tiba diletakkan di atas kepala Saphira. Sebuah kekuatan yang kuat menyelimuti Saphira, lalu wajah Saphira tampak sangat menderita karena tulang-tulangnya mulai hancur sedikit demi sedikit. Saphira sangat kesakitan. Namun dia tidak menangis. Dia menatap Mileye dan mencoba mengeluarkan senyuman yang lebih menyedihkan daripada menangis. Aku tidak sakit. Bersambung.